welcome back to channel YouTube. Balik lagi di channel Sehati Literasi yang senang bekerja sama dengan kreasi anak bangsa Beta Malu. Bersama saya Ratu Intan dan rekan saya Opik, dah. Ngomongnya agak motif malas-malas nih, brother ya kan. Jadi malam ini nih kita ini kedatangan apa ya namanya? Sebenarnya sih bukan kedatangan ya, sharing nih. Iya, kita sharing-sharing ya Om ya, karena pengen banyak tahu aja gitu. Jadi Dan pengen tahu ya, kebetulan mereka berdua ini SH gitu ya. kalau Om Sahab. Saya mah nggak ngerti yang namanya hukum-hukum gitu, tapi beliau inilah yang paham. Dan Amin. tentunya ada Ratu nih yang memang pernah bergelut di bidang hukum. Nah, di sini ada lagi satunya nih. pakarnya. Pakar Hukum. pakar hukum gitu ya. Bukan pakar, Jadi, mungkin masih tolong belajar. deh, silakan deh, kenalin dulu nih buat Perkenalkan dulu teman-teman. diri nih Om. Iya, saya kebetulan namanya Den King Forever mungkin ya, kalau orang bilang ya nama populernya ya Bang ya, nama panggung gitu. Kalau nama di persidangan apa tuh? Wah, beda lagi. Iya. Boleh Ya, tahu? enggak, itu kan profesi ya. Mohon maaf ya. Karena di sini saya mungkin diajak sharing lah sama adik saya. Kebetulan beliau mungkin adik saya baru lulus ya. Lulus, ya. Baru lulus ya, Dek ya? Baru lulus banget. Banget. Bang. Jangan pakai banget dong. Oh iya. Jadi saya mungkin di sini mungkin ada season hal yang mungkin Ade bisa saya jawab, dan saya juga akan bertanya kepada Ade mungkin. Jadi untuk para Den King Forever, ketika mendengar namanya bahasa hukum itu jangan terlalu ngeri lah. Jangan terlalu ngeri. Karena hukum itu sebetulnya sebuah aturan yang dibuat oleh negara dan sesuai dengan kitab perundang-undangan yang tercantum dalam undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut, itu undang-undang juga masih banyak perubahan yang bernama amandemen itu. Dan perundang-undangan sekarang itu terus masih banyak perubahan, para anggota dewan dengan banyak proyeknya yang lagi dikejar, dikebut, pasal-pasal yang harus diperbaiki. Tapi ya saya pribadi menyayangkan kepada para anggota dewan, mohon maaf, ini saya kritik tapi etis ya. Mereka dalam artian banyak hal yang proyek pasal targetnya segini, faktanya cuma berapa yang selesai gitu, untuk perbaikan hukum. Karena hukum kita itu udah jelas warisan dari Belanda dan kiblatnya Eropa kontinental gitu. Terus ada yang mau bertanya apa? Itu nih kan tadi mau berbicara tentang Eropa kontinental. Ya. Tolong Om sekalian jelasin itu gimana maksudnya, apa sih hukum dari Eropa kontinental itu, kenapa harus berkiblat dengan hukum Belanda gitu. Jadi gini deh. Ini kan kita belajar dasarnya dulu. Iya, Om. dasar kenapa disebut Eropa kontinental? Karena saya nanya, Belanda masuknya ke wilayah mana? Iya itu tadi Eropa kontinental. Eropa kan? Iya. Kenapa hukum kita berkiblat atau warisan Belanda? Karena negara kita dijajah oleh Belanda itu hampir 350 tahun. Kalau Jepang sedikit. Jepang berapa tahun saya tanya? Ngejajah Indonesia. 45 tahun. 350 tahun Belanda ngejajah Indonesia. Bayangin. Ya. Berarti dari cicit, Iya, karena cecet, jadi Belanda ya, pertama yang dicari Belanda itu pertama kan apa? Saya tanya. rempah-rempah. Rempah-rempah, ada istilahnya gold, glory, ya rempah-rempah. Sumber daya kita itu rempah-rempah, yang utama itu mereka cari cengkeh dari awal. Karena untuk ke Eropa, cengkeh itu perlu, karena iklim di Eropa itu sangat dingin dan memerlukan rempah-rempah dari Indonesia. Karena Indonesia itu sumber daripada rempah-rempah itu sendiri deh. Semakin lama mereka menduduki para kolonial Belanda di sini, mereka istilahnya bikin aturan yang disebut aturan sendiri untuk menguasai negara kita. Yang namanya dijajah, mereka bikin aturan untuk tanah air kita deh, gitu. Jadi ya jelas kesininya
istilahnya dari awal cikal bakal aturan Belanda ya kita ikuti. Sebetulnya kalau Mahkamah Konstitusi berani dan rejim berani, udah aja kita cut aturan yang lama, perundang-undangan, amandemen semuanya, jangan ngikutin aturan para kolonial gitu. Itu udah jelas penjajah, udah jelas pengkhianat di mata saya gitu. Terus apa lagi? Ini kita aku sering belajar sama Iya, Om ya. iya. Aduh, kenapa Kalau nanya gemeter? hukum tuh Santai kayak aja, gimana santai, gitu, santai, soalnya santai. ngomong sama yang pakarnya. Iya, gimana? Oh, bukan pakar, sama belajar. Perasaan dia boleh tanya gue enggak. Iya, sabar Om, satu. Kan apa? Nanya juga dong. Ya, kalau Obud sih intinya seperti inilah. Pengen mengetahui yang namanya hukum ya, hukum maksudnya hukum yang seadil-adilnya. Saya mau nanya nih, Bang, hukum di Indonesia ini seperti apa sih? Kebanyakan kan gini loh, hukum di Indonesia ini ya kadang tumpul apa namanya? Tumpul ke bawah, tajam ke atas. Nah, Ya, jadi gini, di mata saya pribadi ya. gimana? Di mata saya pribadi, hukum Indonesia itu masih banyak intervensi dari para penguasa. Itu ya. Jadi ketika orang hukum, kalau buat saya, sekarang banyak orang hukum terjun ke dunia politik. Maaf, tidak semua orang hukum yang masuk ke dunia politik, dalam artian mohon para senior revisi kalau saya salah. Ketika orang hukum itu beda, hukum itu baku, hukum itu aturan yang secara jelas tidak boleh ada intervensi dari penguasa dan politik. Kalau orang politik udah jelas abu-abu sesuai dengan maksud dan misi mereka untuk menjadi penguasa gitu. Ada lagi? Berarti itu hukum buatan manusia ya. Jadi ya kalau jelas hukum buatan manusia. Buatan siapa? Bukan buatan siapa-siapa, itu hukum buatan manusia. Jadi perbedaannya lah antara hukum negara. Keadilan itu ada di mana nih, Bang? Kalau keadilan, Kalau melihat yang beredar, maksud melihat pada kenyataannya keadilan Ada di tangan hakim. bukan, dalam artian gini, perspektif keadilan ya di dalam bab hukum yaitu keadilan, ada istilah tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Kalau untuk seorang praktisi hukum, para lawyer ya, itu emang udah jelas daripada kita dalam membela ya untuk hal ini lebih baik kita membebaskan seorang penjahat daripada kita mempenjarakan 1000 yang benar. Itu kutipan dari istilahnya Bung Agnen Buyung Nasution almarhum gitu. Karena saya sendiri, beliau itu pendiri LBH. Kalau tidak ada LBH ya deh ya, mungkin kalau tidak ada LBH berarti yang bisa menikmati jasa atau layanan pendampingan hukum itu berarti orang-orang menengah ke atas. Iya. Karena orang gini lah, ketika berhadapan dengan seorang lawyer, mereka mikirnya, wah konsul juga harus bayar, wah, kadang-kadang memang suka seperti itu. iya, wah mahal, wah gimana seorang lawyer itu. Padahal tidak semua karakter seorang lawyer begitu. Ada beda-beda. Di sana ada spesialis, ada lawyer ahli perdata, pidana, dan untuk ahli kefailitan yaitu Bung Hotman ya. Makanya kaya raya Bung, karena yang dia tangani itu Bung Hotman itu hukum kefailitan perusahaan, dan termasuk Bung Hotman itu adalah lawyer internasional. Jadi beliau bisa beracara di setiap negara gitu. Hebatlah, sukses. Jadi Bung Hotman. kalau ini Om ya, kan sekarang ini masyarakat ini tidak mempercayai adanya hukum. Dalam arti tidak mempercayai adanya hukum itu karena mungkin masyarakat itu melihat hukum dari sisi apa yang tadi aku bilang, tumpul ke bawah, tajam ke atas. Nah, bagaimana sih persepsi dari dari para pejabat untuk membuat apa Om? Itu nggak terbalik apa bukan. Oh ya, tumpul ke bawah, kayak tajam tegang ke deh. atas. Kenapa kayak tegang tegang? banget loh orang ngomong sama Senior santai aja, santai. Jadi Jadi ya pada masih baru intinya banget. ini kita masih baru nih Masih untuk baru bicara banget, hukum. ah. Karena jujur aja
kita belum ada ilmunya tentang hukum, hanya dia aja yang tahu gitu. Iya, dan Bukan saya yang tahu, semua praktisi hukum pasti tahu. Tapi jadi gini, hukum dalam artian gini, setiap orang punya perspektif beda-beda. pemikiran berbeda-beda dan cara pola dalam Pandang menangani beda-beda juga. teknik dalam penanganan perkara. Kalau saya pribadi dalam penanganan perkara, saya welcome kepada semua orang, mau itu punya duit, nggak punya duit, saya layani. Benar tuh Bang. Asli. Oh, Aku pernah punya kasus nih, boleh? ingat catat teman-teman ya, buat teman-teman yang butuh bantuan hukum, bagi teman-teman yang kira-kira membutuhkan, silakan datang ke Denking ya, jangan lupa. Jadi selain di musik, dia Jadi gini brother, kenapa saya kadang gini lah, ketika ada lawyer dengan gaya perlente, sebetulnya menurut mereka itu brands bahwa wah lawyer itu perlente, tapi di mata saya harus berdasi, ya, gitu kan. di mata saya gini, ketika seorang lawyer tidak istilahnya fleksibel dalam artian cara bergaul dengan gaya dia perlente, justru masyarakat yang membutuhkan itu menjadi segan. Ya, karena keadilan itu justice for all, keadilan untuk semua. Berarti masyarakat yang tidak punya uang, dalam artian mohon maaf, yang menengah ke bawah itu wajib, karena itu ternaung dalam kitab undang-undang, wajib. Dan seorang lawyer juga disumpah di pengadilan tinggi bahwa ketika ada orang konsul itu tidak dibatasi untuk mereka konsultasi bab hukum deh. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan semuanya bertanya aja. Saya jawab yang saya bisa ya. Kalau yang nggak Ya, bisa saya juga, tidak jawab. Saya juga nanya apa yang saya bisa ya. Iya. Apa yang saya Apa tahu. lagi? Om ini berprofesi di hukum pidana atau perdata sih Om, atau mencakup semuanya gitu, tapi yang lebih mengalih kemana, menjurus kemana gitu? Kalau saya sendiri emang ahli hukum pidana. Jadi ahli hukum pidana itu ahli hukum pembuktian. Ya. Ahli hukum pembuktian dalam artian ketika kita beracara, dari mulai pendampingan, tahapan untuk pendampingan pertama ya, mungkin boleh saya Boleh, ini ya. boleh banget. Tahapan pendampingan ketika ada kasus, untuk pertama laporan. Laporan itu kita sounding dulu kalau pidana ke reskrim. Apakah pidana itu termasuk ke dalam reserse umum, atau kalau menyangkut kerugian perusahaan ke Teviter, atau dalam artian ada pelecehan atau apa, atau dalam artian KDRT, itu ditangani oleh unit PPA. Kalau masalah narkoba, maaf tidak ada laporan karena itu murni pengungkapan narkoba. Di narkoba tidak ada yang melaporkan bahwa ini pemakai narkoba. Maaf, itu murni pengungkapan dari reserse anti narkotik atau Direktorat Reserse Narkoba. Dan ada lagi di sana harta benda. Itu menyangkut masalah keluarga. Ketika kita bikin laporan, konsul dulu dari mereka, dari setiap satuan reserse. Ini masuknya kemana? Ketika itu masuk unsur ya, karena maaf aja ya, setiap laporan itu harus konsul dulu ke bagian reserse, baru bisa bikin LP di SPK ya, sentral pelayanan apa sentral pelayanan Posyandu namanya. salah, sentral pelayanan kepolisian. Jadi ketika udah masuk unsur, baru ditangani sama SPK, dan di situ baru mulai lidik oleh para penyidik sesuai dengan apa itu perkara tersebut deh, gitu. Ini mau nanya juga nih, aku takut aku lupa, jadi aku mau ngupas juga hukum dasar ini kan. Perbedaan terdakwa, tersangka itu dibedakan itu di mana sih Om? Wah, itu pertanyaan bagus. Karena kan ada orang yang sering salah paham, terdakwa itu apa, tersangka itu apa gitu loh. Jadi jawab jangan dong. Jangan sampai gue yang turun nih. Jadi gini nih, proses perhukuman pertama, orang itu bisa dijadikan saksi dulu. Ya. Dari saksi bisa naik ke tersangka, ya. Dari tersangka itu ketika udah P21, udah sidang namanya terdakwa. P21 itu berarti pelengkapan itu ya? Jadi P21 itu pertama
bukti udah kuat, unsur udah kuat, antara bukti dan alat bukti itu beda. Bukti, kalau alat bukti itu sesuatu yang menunjukkan ke bukti fakta. Ya, udah berkas udah lengkap, itu udah P21 disoningkan ke kejaksaan. Apakah menurut JPU jaksa penuntut umum ini lengkap atau Tidak. sesuai dengan bisa masuk ke kategori persidangan? Kalau tidak ya dibalikin lagi ke penyidik, harus direvisi. Oke lah, ibaratnya JPU mengokekan itu udah P21. Kalau tidak diokekan berarti keluar bernama SP3, surat pemberhentian perkara. Surat pemberhentian penyelidikan perkara, berarti seorang tersebut bebas demi hukum. Nah, sudah jadi terdakwa, itu proses persidangan berjalan. Di dalam proses persidangan, kalau hukum pidana beda dengan perdata. Kalau perdata para pihak, kedua belah pihak. Kalau pidana, ketika si terdakwa tersebut dengan JPU, dan kalau pakai lawyer ada pendampingan dari terdakwa, putus hakim itu sesuai dengan substansi hukum dan hak prerogatif hakim, keyakinan hakim, baru jadi terdakwa. Dari terdakwa juga masih panjang lagi. Masih panjang kasus. Dari terdakwa ada yang disebut namanya jadi terpidana. Terpidana. Ya, udah jadi terpidana, saya nanya jadi apa? Baru jadi tersangka. Tadi apa sih, tersangka dulu ya? Jadi masuk bui, bro, masuk bui. Iya benar-benar. Udah masuk bui, ya maaf ya, ini buat edukasi. Udah masuk bui apa namanya? Ya baru itu terdakwa. Enggak, udah masuk bui itu ada namanya WBP, warna binaan pemasyarakatan. Jadi dari saksi bisa jadi tersangka, terdakwa dalam persidangan, ketika vonis udah jadi terpidana, dan ketika di lapas namanya WBP, warga binaan pemasyarakat, karena dibina di dalam lapas tersebut. Iya. Kalau di lapas Bang. Ya, kita berbicara masalah kehidupan di lapas. Iya. Di lapas juga, karena lapas itu sendiri sebenarnya pembinaan. Namanya pembinaan berarti dibina supaya mereka jerah, ya, dan tetap hukum itu tetap berlanjut. bukan berlanjut. Hukum itu juga ada namanya